Yuk kembali lagi di channel Vokauser Anime. Kali ini kita akan kembali ngelanjutin alur cerita dari Pedang Utara ya guys ya. Bagi kawan-kawan yang udah lupa dengan alur ceritanya, langsung aja cek di deskripsi di bawah, karena di deskripsi itu udah lengkap baret part-part sebelumnya. Dan bagi kawan-kawan yang mau traktirin kopi, link traktirannya juga ada di deskripsi di bawah. Oke lah, langsung aja kita mulai alur ceritanya. Di video sebelumnya, pasukan dari Sekte Surgawi Utara berhasil mengalahkan Shim Muai dan Si Menhua setelah upaya mati-matian mereka. Makanya Jin Muon kini bisa mendekati Tandu Moyong Yulcheon untuk melawannya. Namun tiba-tiba mata Jin terbuka dengan lebar karena ngelihat Ketua Yong menghadangnya dengan mode kekuatan full power. Yap, persis seperti dugaan Mimin dulu juga. Kalau teman-teman masih ingat, Ketua Yong ternyata memang anak dari Moyong Yulcheon yang bernama asli Moyong Musung. BTW, gimana ceritanya nih Ketua Yong tiba-tiba membela Moyong Yulcheon saat ini? Oke, kita mundur sebentar ke belakang, sesaat sebelum Yulcheon berangkat ke medan peperangan. Waktu itu Ketua Yong dan kawan-kawan mendatangi istana Moyong demi mengusul rekan mereka Cai Yakran yang udah duluan pergi ke sana. Setibanya di istana, Ketua Yong dan Muwang sama-sama kaget ngelihat Yakran udah tergeletak di lantai terluka dengan parah. Betapa kesalnya Ketua Yong yang ngelihat itu, dan dia bilang dengan tegas, "Aku udah berjanji untuk menjauhi ini sebisa mungkin dan hidup dengan tenang, hanya bertahan dengan pekerjaan kecil. Tapi kenapa kau melakukan ini, ayah?" Tiba-tiba Muwang yang udah meneteskan air mata menusuk punggung Ketua Yong dengan jarum misterius yang ngebuat si ketua benar-benar kaget. Muwang bahkan berkali-kali meminta maaf kepada Ketua Yong karena terpaksa mengkhianatinya. Dalam kekagetan itu, Ketua Yong bilang dalam hati, "Ini adalah jarum terlarang hukuman langit klan Moyong. Sial, mereka menggunakan Yakran sebagai umpan dan bahkan memanipulasi Muwan." Meski langsung sempoyongan setelah menerima tusukan jarum barusan, Ketua Yong sama sekali nggak memarahi Muwang yang udah mengkhianati dia. Malahan dia menepuk kepala Muwang sambil bilang, "Kerja bagus, Muwan, kau udah sampai di titik ini. Berapa banyak penderitaan yang harus kau lalui. Aku tahu jika kau menolak, bukan hanya kau, tapi juga seluruh pasukan besi akan dibantai tanpa ampun. Kau melakukan hal yang udah benar. Jika kau mati, semuanya akan jadi sia-sia. Untuk saat ini kau harus bertahan hidup apapun yang terjadi. Dan jangan lupa memberikan tunjangan hidup kepada anggota dari keluarga pasukan besi secara teratur," kata Ketua Yong yang ngebuat Muwang menangis sejadi-jadinya. Dan setelahnya Ketua Yong pun kehilangan kesadaran kendali atas tubuhnya sendiri. Sedikit cerita tentang klan Moyong. Moyong Yulcheon sebenarnya punya banyak anak, tapi nggak satupun yang mampu menahan energinya yang luar biasa dan mati saat dilahirkan. Salah satu dari putranya, yakni putra sulungnya, Moyong Musung, adalah yang mampu bertahan dengan energi Moyong Yulcheon. Musung tumbuh besar dengan karakter mencintai orang lain, penuh kasih sayang dan kehangatan. Dia begitu peduli dengan semua bawahannya di klan Moyong, dan kepedulian itu pula yang mempertemukan Musung dengan Yakran yang waktu itu masih menjadi budak klan Moyong di masa kecil mereka. Tapi kebaikan hati Musung ngebuat Quan Daisung yang saat itu masih menjadi jenderal aliansi pusat surgawi sangat keheranan. Apalagi Quan Daisung pernah mendengar kalau Moyong Yulcheon juga ngerasa heran, kok bisa Musung yang punya kecerdasan dan fisik terbaik di antara semua anaknya, tapi hatinya malah terlalu lembut untuk hidup sebagai seorang penguasa. Waktu pun berlalu dengan cepat. Musung kini udah menginjak usia remaja. Seiring beranjak dewasa, Musung makin penasaran dengan dunia di luar kediaman klan Moyong. Dia pengen tahu dan merasakan sendiri kebahagiaan seperti apa yang ada di luar sana. Makanya Musung sering keluar dari istana meski udah dilarang oleh pengawal pribadinya. Selagi jalan-jalan keluar itulah Musung ketemu dengan seorang anak pengemis yang rajin belajar bernama Muhwan. Dalam pikirannya, Musung hanya ingin menjalani hidup untuk bersenang-senang sesuai dengan keinginannya. Tapi senyum dan kesenangan Musung gak bertahan lama, karena setelahnya dia ngeliat dengan mata kepalanya sendiri para pengawal pribadinya yang pergi jalan-jalan keluar bersamanya dieksekusi satu persatu. Selagi Musung shock ngeliat pengawalnya dipenggal, klan Daisung pun bilang kepadanya, "Tuan muda, kau ditakdirkan untuk memimpin klan Moyong dan menguasai dunia. Gimana mungkin seseorang sepertimu bisa bertindak seperti ini? Melanggar aturan adalah sesuatu yang gak bisa dimaafkan
dimaafkan oleh kepala klan. Ketegasannya, kau tahu sendiri seperti apa beliau bukan? Mendengarkan itu, seketika amarah Musung bangkit. Tanpa ragu dia menerjang ke arah Kwon Daesung secepat kilat. Memang Kwon Daesung berhasil selamat, tapi damage dari serangan Musung benar-benar dahsyat hingga menciptakan ledakan besar yang bahkan melebihi luas istana utama Moyong. Siapa sangka Moyong Yulcheon harus turun tangan sendiri untuk menghentikan serangan dari Musung terhadap Daesung. Kesal ngelihat sikap anak sulungnya itu, Yulcheon pun bilang, sepertinya aku terlalu memanjakanmu dan sekarang kau berani bertindak semena-mena. Musung yang mulai meneteskan air mata kemarahan pun ngejawab, ayah, kenapa kau melakukan sampai sejauh ini? Kenapa kau selalu menganggap hidup manusia begitu ringan? Aku gak bisa lagi menyaksikan kekejaman ini. Kejahatan apa yang mereka lakukan hingga pantas untuk dieksekusi? Tempat ini menyesakan, ayah. Dalam aturan yang ketat ini gak ada tawa, gak ada kebebasan. Hidup di sini seperti gak hidup sama sekali, seperti terkurung dalam benteng yang tandus. Aku merasa terjekik, tapi aku hidup dengan sungguh-sungguh mematuhi perintahmu. Apa aku pernah nggak patuh atau melawan ayah? Sebagai putra sulung Moyong Yulcheon, penguasa mutlak, aku udah melakukan yang terbaik. Tapi hanya karena beberapa kali menyimpang, kau nggak bisa mentolerirnya. Sebenarnya aku merindukan dunia yang luas, bisa hidup bebas, gembira bersama semua orang. Dan aku menekan keinginanku itu demi menuruti harapanmu, ayah. Apa kau menganggap caraku hidup ini salah di matamu? Kata Musung sambil menutupi wajahnya dengan kedua tangannya. Yulcheon ngejawab, tanpa hukum dan disiplin yang ketat, nggak ada yang namanya kedamaian ataupun kebebasan. Itulah kekuatan yang ngebuat klan Moyong menguasai dunia ini. Dan itulah jalan langit Moyong Yulcheon. Seorang penguasa harus kejam. Emosi manusia nggak diperlukan bagi seorang penguasa. Itulah takdir seorang Moyong Musung. Kau masih muda, jadi kau belum bisa merasakan perasaan ini, tapi kau akan segera Belum habis Yulcheon bicara, Musung nggak mampu menahan amarahnya. Dia mencakar wajahnya sendiri hingga mengucurkan banyak darah. Dengan mata yang memerah, dia pun berteriak, kekuatan penguasa. Siapa yang minta takdir seperti itu? Siapa yang menginginkannya? Aku nggak butuh, ayah. Kau menggunakan segalanya untuk keinginanmu sendiri. Bahkan anak-anakmu sendiri kau korbankan. Aku benar-benar nggak tahan lagi. Teriakan kemarahan Musung yang menggema ke seluruh penjuru benar-benar sangat kuat, bahkan ngebuat Yulcheon terdorong jauh ke belakang. Yulcheon tahu di antara semua anaknya cuma Musung yang punya potensi luar biasa seperti ini. Itulah mengapa dia harus menekan Musung sekarang sebelum menjadi terlalu berbahaya. Tanpa ampun Yulcheon mengerahkan skill dahsyat dari tangannya yang menciptakan ledakan super gila di komplek istana Moyong itu. Musung yang terkena skill tersebut terluka begitu parah di tubuhnya. Darahnya mengucur kemana-mana. Untungnya dia masih bisa selamat meski terluka separah itu. Bertentangan dengan keinginan Moyong Yulcheon, Moyong Musung akhirnya melarikan diri dari klan Moyong dengan luka yang sangat berat dan dalam dan menghilang dari pandangan semua orang. Begitulah kisah tragis dari Ketua Yong, gimana dia mendapatkan luka dan bekas di wajah dan dadanya saat ini. Jin Muon sadar kalau Ketua Yong ini dikendalikan oleh Moyong Yulcheon. Jin benar-benar gak menyangka Yulcheon tega melakukan hal seperti ini kepada darah dagingnya sendiri, memperlakukan segalanya seperti alat sehingga gak pantas lagi disebut sebagai manusia. Cukup dengan satu panggilan Musung dari Yulcheon. Tanpa ragu Ketua Yong menerjang sekuat tenaga ke arah Jin hingga menciptakan ledakan besar di tengah-tengah hutan. Untungnya Jin masih bisa bertahan dari serangan dahsyat Ketua Yong itu. Dan sewaktu Ketua Yong kembali menerjang, Jin mulai berkeringat dingin sambil bilang dalam hati, apa ini Blood Heart Demonic Reversal Key? Ada dua cara untuk menekan kesadaran seseorang. Yang pertama melalui obat-obatan, dan yang kedua adalah menggunakan sihir seperti teknik penangkap jiwa. Tapi untuk seorang master martial art seperti Yong Danju, hampir mustahil untuk sepenuhnya mengendalikan kondisi mentalnya. Saat ini pikirannya kabur, dipengaruhi oleh kehendak Moyong Yulcheon. Tapi di suatu tempat dirinya, kesadaran aslinya pasti masih ada. Jadi aku harus menemukannya melalui titik meridiannya.
Sambil menghindari rentetan serangan brutal milik Ketua Yong, secara hati-hati Jin mencari titik aku poin utama milik si Ketua Yong. Karena jika salah penanganan, bukan hanya nyawa Jin yang terancam, bahkan kesadaran asli Ketua Yong bisa hilang selamanya. Mau gimana pun, Jin harus menekan energi yang menyerang kesadaran Tuan Yong secara bersamaan untuk mencegah kerusakan parah pada otak Yong Danju. Jin gak menyangka Blood Art yang pernah dia pelajari dari Lord 10.000 racun akan sangat berguna dalam situasi sekarang ini. Makanya Jin pun mengaktifkan Sword Ki di tangan kanannya dan langsung menekan 3 titik aku poin di punggung Ketua Yong. Sambil terus menghindari tinjuan yang mematikan dari si Ketua, Jin kemudian menekan titik aku poin keempat di dada Ketua Yong. Tapi itu masih belum cukup untuk mengembalikan kesadaran si Ketua, karena sekarang tanpa ampun dia mengerahkan skill Dragon Demon Claw yang auranya itu bisa meledakkan tanah tempat Jin berdiri sampai hancur berkeping-keping. Namun Jin masih bisa menghindari dengan melompat salto ke atas, bahkan pedangnya dia gigit dengan giginya sendiri kayak Zoro. Setelahnya Jin pun berhasil mendarat di punggung Ketua Yong dengan mengaktifkan Sword Ki di kedua tangannya. Tanpa ragu Jin menekan titik aku poin yang ada di 2 pelipis Ketua Yong. Ngelihat amukan si Ketua mulai mereda, Jin pun bilang dalam hati, jadi ini adalah Heavenly Punishment Brain teknik ya. Kalau dugaanku benar, energi ini ditanamkan dalam tubuh Yong Danju sejak lama. Moyong Yulcheon, seberapa jauh rencanamu menekan dan mengeksploitasi Yong Danju ini? Aku bahkan merinding memikirkan gimana dia menggunakan darah dagingnya sendiri sebagai alat, kata Jin yang kemudian melompat turun ke hadapan Ketua Yong. Saat ini Ketua Yong nyaris tersungkur ke tanah. Jin pun mengerahkan Sword Ki ke heart aku poin Ketua Yong dan itu ngebuat Moyong Yulcheon lumayan kaget. Begitu aku poin tersebut berhasil ditekan, barulah semua energi yang menyerang kesadaran Ketua Yong menghilang seutuhnya dari tubuhnya. Jin pun menangkap tubuh Ketua Yong yang nyaris jatuh ke tanah. Si Ketua yang langsung siuman mengucapkan maaf dan terima kasih atas bantuan Jin seperti ini. Namun tiba-tiba aura dahsyat Yulcheon melesat secepat kilat ke arah mereka berdua. Ngelihat itu, Jin pun terpaksa mendorong tubuh Ketua Yong untuk menjauh dan seketika aura dahsyat itu langsung membelah gunung besar yang ada di sana. Kali ini Moyong Yulcheon benar-benar marah. Siring debu dari gunung terbelah mulai mereda. Yulcheon pun bilang, meski samar aku bisa merasakan kehadiran demonik energi dalam dirimu. Jadi apa kau menyerapnya? Jawab, kata Yulcheon yang ngelihat Jin berhasil selamat dari menahan serangan aura barusan. Cuma lengan bajunya aja yang koyak akibat menahan serangan dahsyat aura itu. Yulcheon sendiri nggak menyangka Jin ngebuat pedang baru yang jauh lebih kuat untuk ngelawannya. Namun menurutnya itu pun sia-sia ketika dia sendiri yang turun tangan bertarung seperti ini, khususnya untuk menghukum bocah liar seperti Jin Muon. Ketika pion Moyong melemah dan gak berguna lagi seperti dulu, Jin pun penasaran apa Yulcheon itu membagi segalanya termasuk nyawa menjadi berguna ataupun gak berguna. Sambil tersenyum Yulcheon ngejawab, bukankah itu wajar? Dunia ini terbagi menjadi 2, penguasa dan yang dikuasai. Jadi gimana penguasa harus menggunakan yang dikuasai dengan efisien? Tentu aja dengan membaginya menjadi yang berguna dan yang gak berguna, mengklasifikasikan secara fundamental lalu mendistribusikannya berdasarkan kegunaan mereka. Itulah langkah pertama untuk menjadi penguasa. Kalau kau hidup selama aku hidup, kau akan secara alami belajar gimana membedakan mereka. Hanya dengan begitu kau benar-benar bisa naik ke tingkat penguasa. Tapi sepertinya kau gak akan mendapatkan kesempatan itu. Tempat ini akan menjadi kuburanmu hari ini, kata Yulcheon sambil mengerahkan aura di tubuhnya yang ngebuat tanah di sekitarnya menjadi hancur berkeping-keping. Ngelihat itu, Jin pun langsung menerjang sekuat tenaga ke arah Yulcheon. Dia sadar udah banyak kehilangan energi ketika menghadapi Dam Socheon dan Ketua Yong. Jadi semakin lama pertarungan ini berlangsung, maka makin gak menguntungkan bagi Jin. Makanya dialah yang harus mengambil inisiatif serangan terlebih dahulu. Namun tiba-tiba Jin langsung terjerembab ke tanah yang ngebuat dia kaget bukan main. Dalam hatinya dia bilang, sial, hanya dengan melepaskan energinya aja udah memberikan tekanan luar biasa yang ngebuatku terhimpit ke bawah. Aku gak bisa menggerakkan satu otot pun dan rasanya seperti tulang dan organ dalamku akan meledak. Sialan. Ngelihat
Melihat Jin gak berdaya menghadapi tekanan dahsyat dari energinya, Yulcheon pun bilang lagi, dengan memberikan harapan palsu melalui serangan yang terukur. Aku biasanya lebih suka memulai dengan perasaan terhina yang dirasakan lawanku, lanjut ke ketiadaan, ketidakmampuan, kekalahan, dan keputusasaan, juga diakhiri dengan ketakutan. Itulah kebiasaanku, tapi aku nggak berminat melakukan itu sekarang. Saatnya aku menghancurkan segalanya dan menciptakan dunia baru. Aku akan menghapus semuanya tanpa menunda-nunda lagi sampai akhir, kata Yulcheon sambil mengerahkan energi dahsyat dari tangan kanannya. Hutan luas yang tadinya hening tiba-tiba meledak begitu dahsyat dalam ukuran yang cukup masif, sehingga dalam sekejap semua hutan itu pun hancur berkeping-keping, gak bersisa sedikit pun. Meski ledakan barusan benar-benar gila dan menciptakan lubang raksasa seperti hantaman meteor dengan Yulcheon berada di tengah-tengahnya, ternyata Jin berhasil selamat dengan menghunjamkan tubuhnya sendiri ke dalam tanah. Lalu secara tiba-tiba dia pun keluar di belakang Yulcheon untuk mengerahkan salah satu teknik ultimate-nya, Heaven Demonic Spirit Sword Shadow Key Final Form Shadowless Realm. Seketika pedang Jin yang dilapisi aura bayangan raksasa melesat dahsyat dalam tebasan yang full power ke arah punggung Moyong. Tapi Moyong berhasil menahan tebasan dahsyat itu dengan satu lengan kanannya. Dia cuma terdorong ke belakang dengan sedikit memar di tangan kanannya aja. Namun siapa sangka tebasan barusan gak berhenti sampai di situ. Kini Yulcheon berada dalam kegelapan pekat. Segala sisinya gelap gulita seolah berada di dimensi yang lain. Dia mengakui teknik kegelapan Jin cukup lumayan sampai bisa ngebuat dia seperti ini. Dan di saat itulah tiba-tiba sebuah tebasan melukai perut Moyong yang ngebuat dia sedikit kaget. Gak cuma satu tebasan, bahkan tebasan berikutnya berhasil melukai leher belakang Yulcheon hingga menyemburkan banyak darah. Ngelihat itu Yulcheon cuma tersenyum dan dia bilang, "Oh, defense ki gak berguna di dalam dimensi ini ya. Apa kau mulai gak terkalahkan? Hebat, kau udah mencapai level ini," kata Yulcheon yang kini menerima rentetan tebasan dahsyat Jin bertubi-tubi tanpa henti di tubuhnya. Parahnya Yulcheon gak meringis ataupun menjadi sedikit pun karena luka-luka tebasan tersebut yang terus bertambah dalam sekejap. Malahan dia tersenyum dan dia bilang, "Udah lama sekali sejak aku merasakan sakit seperti ini. Ini sungguh menyenangkan. Sama seperti ayahmu, bakatmu memang luar biasa, tapi keberadaanmu gak diperlukan dalam duniaku. Nah, sekarang apalagi yang kau tunggu? Bahkan saat aku gak bisa mempertahankan diri, kenapa kau gak bisa memberikan serangan yang mematikan? Di domain mutlakmu ini keluarkanlah lebih banyak kekuatan, tebas lebih dalam," kata Yulcheon memprovokasi sambil terus menikmati semua luka di tubuhnya, sedangkan luka lamanya langsung sembuh dalam sekejap. Jin yang belum berhenti mengerahkan serangannya bilang dalam hati, "Sial, aku udah memberikan serangan terbaikku, tapi bahkan tanpa ngeluarin defense ki sekalipun dia masih terlalu sulit untuk mendaratkan serangan mematikan kepadanya. Tubuhnya itu sendiri terlalu keras." Lalu tiba-tiba Yulcheon berhasil menangkap dan mencekram leher Jin yang ngebuat domain kegelapannya sirna seutuhnya. Sambil terus mencekram leher Jin, Yulcheon bilang, "Asal mula segala ciptaan terletak pada kebosanan. Keinginan gak akan pernah menciptakan jalan. Apa kau tahu perbedaan antara sang pencipta dan yang diciptakan? Dewa dan juga manusia. Perbedaan itu adalah kekuatan penciptaan, status dan otoritas. Kemiskinan dan kekurangan membawa penderitaan, sedangkan keselamatan dan keberlimpahan membawa sebuah kebosanan. Kau kira mengapa dunia ini menikmati era perdamaian begitu panjang? Itu karena kemahakuasaanku," kata Yulcheon sambil mengerahkan Infinite Grid Bomb, teknik tepat ke arah perut Jin Muon yang ngebuat ledakan dahsyat dan menghancurkan apapun yang dilewati aura energinya. Namun setelahnya Jin terkaget-kaget masih bisa selamat dari teknik mematikan sedekat itu, karena ternyata Kyung Musaing berhasil menahan Jin di saat-saat terakhir dan mengorbankan dirinya sendiri untuk menahan teknik tersebut bersama dengan Elder Neong Gonhui. Tombak Kyung Musaing pun patah dan dia menerima luka fatal yang ngebuat dia memuntahkan banyak darah. Ngelihat itu Elder Gonhui pun panik. Tapi di saat yang sama Yulcheon pun bilang, "Hahaha, jadi kau menghilang tanpa jejak dan sekarang kau berpihak kepada sekte surgawi utara Neong Gonhui. Aku udah muak Moyong Yulcheon. Lebih baik aku mundur dari 9 langit demi kebaikan generasi berikutnya," kata Gonhui sambil mengerahkan skill petirnya kepada Moyong Yulcheon. Selagi mereka berdua bertarung, Jin pun memangku Kyun Musaing yang udah sekarat parah. Dengan sisa-sisa napasnya di pangkuan Jin,
Kyung Musaing menyatakan kalau perintah dari 4 Master Surgawi Utara adalah untuk melestarikan kekuatan demi masa depan dan melindungi Tuan Muda. Kyung Musaing meminta maaf nggak bisa memenuhi perintah itu sampai akhir. Mendengarkan itu, spontan wajah Jin langsung berubah sedih. Dia meminta Kyung Musaing mengatur nafas agar ki yang dialirkan bisa menghentikan pendarahan hebat. Sehingga sebentar lagi Kelantang datang dan bisa memberikan perawatan darurat yang dibutuhkan. Tapi Kyung Musaing yang gemetaran memegang tangan Jin pun bilang, "Ketua Sekte, aku tahu tubuhku sendiri. Aku udah nggak mungkin diselamatkan." Sepertinya disinilah perpisahan kita. Sebagai seorang panglima yang berbagi medan peperangan denganku dan sebagai saudara yang aku hormati, sepertinya waktuku telah tiba untuk bergabung dengan Jin Kuan Hu, Lord Surgawi Utara. Aku merasa bersalah karena nggak mencegah pengkhianatan yang kau rasakan, dan aku menyesal nggak bisa berdiri di sisi Tuan Muda sampai akhir seperti yang kau minta. Tuan Muda, tolong raih kemenangan dan capai perdamaian. Itulah kata-kata terakhir dari Kyung Musaing yang kini meregang nyawa menyusul ayah Jin Muon di sana. Jin pun memeluk erat tubuh dari Kyung Musaing yang terbujur kaku. Dengan tubuh yang gemetaran, dia pun bilang dalam hatinya, "Setelah pembubaran Sekte Surgawi Utara, aku pikir aku sendirian di dunia ini, tapi Elder Musaing mengawasiku terus di belakang untuk waktu yang sangat lama, hanya menungguku, jadi aku nggak pernah sendirian. Aku benar-benar bersyukur, Elder. Beristirahatlah dengan damai." Jin nggak membiarkan hatinya larut dalam kesedihan ketika perang masih berlangsung. Ngelihat pengorbanan Musaing selama ini mengubah rasa sedih Jin menjadi rasa hormat yang luar biasa, seolah memberikan energi tambahan pada Jin yang sebenarnya udah kelelahan dari tadi. Urat di tangan Jin bangkit seiring dia menggenggam kembali pedangnya, dan ketika dia menoleh ke arah pertarungan Moyong, siapa sangka Elder Gon Hui juga sekarat parah karena tubuhnya ditembusi tangan kanan dari Moyong Yolcheon. Ketika Yolcheon mengejek Gon Hui yang sekarat sebagai wanita cantik yang berubah menjadi rubah tua yang licik, tanpa ragu sekuat tenaga Jin merebutnya dari tangan Yolcheon untuk mengantar kepergiannya dengan pantas. Dengan raut wajah kesedihan, Jin menutup mata Elder Gon Hui yang tersenyum di akhir hidupnya, dan dalam hatinya dia bilang, "Meski kau adalah mantan dari anggota 9 langit sekalipun, kau memberikan dukungan besar untukku dan Sekte Surgawi Utara. Terima kasih Elder Gon Hui." Tanpa kasih dan peri kemanusiaan kepada Jin, tiba-tiba Yolcheon udah menyiapkan serangan dahsyatnya di tangan kiri sambil bilang, "Hei bocah Surgawi Utara, terlalu cepat untuk berduka. Sebentar lagi semuanya yang berhubungan denganmu akan lenyap." Tapi sebelum skill dahsyat Moyong aktif, tiba-tiba sebuah tinju aura emas menghantamnya dengan begitu keras dari samping, menghancurkan apapun yang dilewati aura tersebut dengan begitu dahsyatnya, bahkan menciptakan ledakan api raksasa yang berhasil memberikan luka bakar di tubuh bagian kanan Moyong Yolcheon. Tapi Yolcheon kembali bangkit berdiri seiring tubuhnya terus beregenerasi. Dia bilang, "Aha, jadi begitu ya. Itu sebabnya aku hanya bisa merasakan samar di Jin Muon. Ternyata aku juga bisa merasakan demonic energi secara samar dari Dam Socheon. Kalian berdua berbagi kekuatan dari demonic orb, bukan?" kata Yolcheon pada Jin dan Socheon yang kini mengerahkan mode full power mereka. BTW gimana ceritanya? Socheon juga punya demonic energi di tubuhnya. Jadi setelah adu serangan ultimate mereka yang dibenarkan oleh Jin sebelumnya, Jin menaruh pedangnya di leher Yolcheon sambil bilang, "Cara kita mungkin berbeda, tapi tujuan kita sama. Aku juga udah kehilangan seseorang yang sangat berharga bagiku. Aku tahu rasa sakit seperti apa yang kau rasakan. Aku nggak akan membenarkan atau mencari alasan untuk kesalahanku. Beri aku waktu hingga aku mengakhiri neraka kejam ini. Segala sesuatu memiliki cahaya dan kegelapan. Aku kegelapan yang lahir dari bayangan rasa dendam, dan kau Dam Socheon, kau adalah cahaya, seorang pahlawan yang dibutuhkan dunia ini. Nggak peduli apapun alasannya, peranku sebagai bayangan yang berlumuran darah di sini. Sedangkan cahaya nggak akan ada tanpa kegelapan. Semakin terang cahaya, semakin dalam bayangannya. Dam Socheon, kaulah cahaya yang akan memandu perdamaian dan tatanan baru di Murim. Jadi pinjamkanlah aku kekuatanmu," kata Jin sambil menyerahkan beberapa energi demonic orb kepada Socheon yang membuat dia benar-benar kaget. Sehingga saat ini kekuatan Jin dan Dan Socheon nyaris setara untuk menghadapi final battle melawan Moyong Yolcheon. Sambil mengerahkan aura energi full power dari masing-masing senjata mereka, mereka berdua pun saling tatap dan mengangguk satu sama lainnya sebagai tanda akan bekerja sama hingga
hingga titik darah penghabisan dalam melawan Yulcheon ini. Ngelihat itu, Yulcheon yang tubuhnya berhasil beregenerasi hingga semua luka di tubuhnya pun sirna. Dia benar-benar kesal kepada mereka berdua. Makanya ketika Jin dan Socheon terus mendekat, tanpa ragu Yulcheon mengerahkan aura full power yang meledak dari tubuhnya dan memumbung tinggi ke langit. Lalu secara bersamaan juga Jin dan Socheon melesat secepat kilat menerjang ke arah Yulcheon sekuat tenaga. Dan akhirnya adu mekanik setara kekuatan dewa pun terjadi di sana, di mana benturan serangan mereka bertiga menciptakan shockwave raksasa yang menghancurkan apapun yang berada di area yang sangat luas. Selagi serangan mereka beradu itulah Socheon yang tubuhnya dipenuhi aura petir bilang dengan lantang, "Moyong Yulcheon, kenapa dengan kekuatan sebesar ini kau hanya bersembunyi di balik layar? Kenapa kau menciptakan dunia seperti ini?" Yulcheon yang terseret sedikit ke belakang pun ngejawab, "Hahaha, pertanyaan bodoh, mudah aja, karena aku bisa. Kau pasti nggak tahu betapa menyenangkannya ngelihat makhluk-makhluk rendahan berjuang dalam dunia yang susah payah ku buat, bukan? Menyaksikan tindakan menyedihkan mereka adalah satu-satunya kesenangan bagiku," kata Yulcheon yang kini mengerahkan counter Infinity Great Palm teknik. Seketika teknik dahsyat Yulcheon menghempaskan mereka berdua dengan kekuatan dan damage yang benar-benar gila. Sambil terus membanggakan diri, Yulcheon menyatakan kalau kebahagiaan lahir dari kekurangan, sedangkan kedamaian gak bisa bersanding dengan kesetaraan. Tapi sebelum Yulcheon menyelesaikan ceramah filsafat tentang penguasa, tiba-tiba dari atas muncul Jin yang menerjang dengan tusukan pedang yang dipenuhi dengan aura pekat bayangan raksasa. Tusukan itu sama gilanya dengan teknik yang dikerahkan Moyong sebelumnya. Tapi tusukan sehebat itu pun belum mampu menembus barrier ki dari Moyong yang dia miliki. Ngelihat itu Jin pun kesal dan dia bilang, semakin seseorang merasakan ketakutan dan kecemasan, semakin mereka ingin mengendalikan dan mendominasi, bukan? Orang yang telah menaklukkan ketakutannya nggak akan menjadi penguasa tirani. Jadi, apa yang sebenarnya kau takutkan, Moyong Yulcheon? Mendengarkan pertanyaan itu ngebuat Yulcheon terdiam sejenak. Dia mengakui kalau bocah Jin Muon bicara persis seperti ayahnya dulu. Sebelum kematiannya, Jin Kuan Ho pernah menghadap dan bilang ke Yulcheon secara langsung, "Apa yang kau takutkan? Seorang yang mengklaim dirinya sebagai dewa takut pada kematian. Yang kulihat di depanku hanyalah seseorang yang belum mampu mengatasi kematian. Kau cuma makhluk biasa yang terobsesi dengan keabadian dan mengklaim dirinya sebagai dewa. Malam sunyi, aliansi pusat surgawi, bahkan seluruh dunia ini. Aku terlambat menyadari kalau semuanya adalah ulah dari tangan tak terlihat, yaitu kau. Atas nama manusia-manusia yang remeh dan gak berarti, aku Jin Kuan Ho memberikanmu pengampunan. Perbaiki dunia yang udah kau jerumuskan dalam kekacauan ini," kata Jin Kuan Ho yang kemudian pergi begitu aja tanpa sedikit pun dendam, benci ataupun takut dalam dirinya. Ngelihat sikap Jin Kuan Ho benar-benar ngebuat Yulcheon kesal. Dia nggak terima Jin Kuan Ho mengatakan tentang pengampunan. Orang yang jauh lebih lemah nggak pantas mengampuni musuh mereka. Menurutnya pengampunan adalah hak istimewa bagi mereka yang kuat. Di matanya orang seperti Jin Kuan Ho adalah puncak dari kebodohan dan kesombongan dari orang-orang yang lemah. Mendengarkan Jin menanyakan pertanyaan yang sama seperti ayahnya ngebuat amarah Yulcheon bangkit mendidih. Sambil mengerahkan serangan berikutnya, Yulcheon menjawab dengan tegas, "Takut katamu? Kau pikir aku bisa merasakan takut? Aku adalah makhluk yang bahkan udah menaklukkan waktu itu sendiri. Ketakutan hanyalah alat," kata Yulcheon sambil mengerahkan skill Infinity Sky Shattering Strike. Seketika aura dahsyat menghempaskan Jin ke belakang. Dengan begitu kerasnya, Jin pun terombang-ambing dalam hempasan aura tersebut tanpa bisa kabur sedikit pun. Untungnya Dam Socheon menangkap tangan Jin Muon agar terlepas dari hempasan aura itu. Lalu sekuat tenaga dia memutar tubuh Jin seperti gasing dengan kedua tangannya. Kemudian dia pun melempar Jin kembali ke arah Yulcheon setelah momentumnya dirasakan udah sangat kuat. Selagi Jin melesat dengan kecepatan dan aura full power ke arah Yulcheon, Dam Socheon pun menyusul dengan burst dan aura yang sama hebatnya ke arah yang sama. Di saat keduanya nyaris mendaratkan serangan ultimate mereka, tiba-tiba Yulcheon malah menghilang dari pandangan mereka berdua, sehingga serangan kombinasi barusan cuma bisa menghancurkan bebatuan dengan dahsyat di hadapan mereka. Selagi Socheon melirik ke sana kemari untuk melihat jejak Yulcheon, Jin meningkatkan fokus inderanya ke titik maksimal demi mengaktifkan Omnidirection Sense. Seketika Jin merasakan Yulcheon sedang menyerang Socheon dari titik butanya. Namun dengan gerakan secepat
kilat, Jin berhasil menangkis serangan telapak Yulcheon dengan pedangnya. Tentu aja Socheon kaget mendengarkan benturan keras di belakangnya. Ngelihat Jin mampu menahan serangan Yulcheon tanpa ragu, Socheon memanfaatkan celah tersebut untuk mengerahkan tinju aura petirnya sambil melompat di pundak Jin. Socheon mengerahkan salah satu teknik terkuatnya yang bernama Ascension Heaven Force Fist. Tapi serangan kuat itu pun masih bisa Yulcheon hindari dengan menggeser tubuhnya ke kanan di saat-saat terakhir, sehingga lengan kirinya lah yang terkena damage luka bakar dari serangan kuat itu. Meski bisa beregenerasi, Yulcheon udah terlanjur kesal tubuhnya dilukai sejak tadi. Makanya tanpa ampun dia mengerahkan serangan telapak dengan tangan kanan sekuat tenaga yang menghantamkan dan menghempaskan Socheon dengan begitu dahsyatnya. Tapi serangan telapak itu tentu aja membuka celah pertahanan Yulcheon dari kanan, dan Jin pun memanfaatkan celah pertahanan itu dengan menebas pedangnya yang dilapisi aura bayangan pekat sekuat tenaga. Pedang Jin berhasil ditangkis oleh Yulcheon dengan tangan kirinya. Bahkan kini pedang terkuat Jin itu hancur berkeping-keping yang ngebuat dia mulai menutup mata. Ngelihat Jin yang sepertinya mulai putus asa, Yulcheon pun bilang, bahkan dengan kekuatan itu kau belum berkembang sama sekali. Meski kau menempa pedang dengan bahan terkuat di dunia, itu nggak berguna melawan dewa sepertiku. Namun tiba-tiba untuk pertama kalinya mata moyong Yulcheon terbuka lebar karena ngelihat kedua tangannya terputus dari lengannya. Dengan sangat kaget dia pun bilang, "Hah? Apa yang barusan itu? Sword of Heart." Siapa sangka tadinya Jin menutup matanya bukan karena putus asa, melainkan fokus to the max demi mengerahkan pedang terkuat dunia, Sword of the Heart, dan bahkan mampu memotong seorang dewa. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Kita cukupkan ceritain sampai di sini ya guys ya. Apakah part berikutnya akan menjadi part terakhir untuk kemenangan Jin Muon atas Moyong Yulcheon? Saksikan terus alur cerita pedang utara hanya di channel Fokauzer Anime dan stay update.